Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, setelah beberapa kali adik melakukan kuliah online yang mungkin saya hanya mengamati tanpa terlalu banyak menjelaskan, saya pada malam ini saya mencoba untuk menjawab beberapa persoalan yang sungguhnya saya melihat dari diskusi adik-adik ada beberapa hal yang keluar dari materi kita sesungguhnya. Meskipun itu boleh dipertanyakan, boleh diskusikan, tetapi sebenarnya substansi dari pemikiran hukum Islam yang akan saya sampaikan pada adik sekalian adalah lebih mengarah kepada proses pembentukan tasyri' terlebih dahulu. Kenapa? Karena setelah saya melihat materi kuliah yang telah diajarkan untuk adik-adik yang semester 6 saat ini, seharusnya materi kuliah, mata kuliah seperti tarikh tasyri' itu sudah ada dipelajari. Karena dari dasar tarikh tasyri' inilah yang kemudian adik-adik gunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum Islam. Jadi kita harus berawal dari pembentukan tasyri' itu sendiri, yaitu di masa Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita sudah sedikit melihat atau mendengarkan tentang karakteristik sifat dan karakteristik tasyri' atau hukum Islam sendiri, maka pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan secara singkat saja beberapa poin yang mungkin akan lebih membuka pola pikir kita tentang bagaimana hukum Islam itu sendiri. Insya Allah jika kita sudah memahami bagaimana proses pembentukan tasyri', lalu bagaimana Rasul bertindak sebagai syari' itu sendiri, sebagai yang kedua dari Allah, lalu kita kemudian menjadi orang yang lebih bisa memahami ketika terjadi perbedaan pendapat. Kita lihat yang dari PowerPoint yang saya sudah kirimkan ke adik-adik sekalian tadi. Pada pembentukan hukum Islam masa Rasulullah SAW itu ada dua fase. Ada dua fase yang dilewati. Yang pertama itu fase Mekah. Fase Mekah ini ada yang berpandangan bahwa dilalui 12 tahun lebih, ada yang mengatakan itu sampai 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam fase Mekah itu? Yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah pembentukan akidah. Adik-adik kita ketahui di kota Mekah ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, maka kehadiran Muhammad sungguhnya tidak serta-merta hanya terlahir di tempat itu, tapi sungguhnya Allah punya skenario yang luar biasa untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari segala yang ada. Saya sering menjelaskan seperti ini di kelas. Pernahkah terpikir dalam pikiran kita, adik-adik sekalian, kenapa Rasulullah harus terlahir di kota Mekah? Kenapa Al-Quran harus turun di Mekah Al-Mukarramah? Ini tentu pertanyaan kritis yang akan berikan jawaban ke depan. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Muhammad menyikapi hal tersebut? Saya mencoba menawarkan atau menyampaikan analisis saya setelah mencoba mengkaji. Kenapa baginda Muhammad SAW terlahir di Mekah? Baginda Rasulullah lahir di Mekah itu bukan karena kebetulan dia orang Arab, bukan. Tetapi karena Allah sudah mempersiapkan Nabiullah Muhammad SAW untuk menjadi penyempurna akhlakul karimah. Kenapa Al-Quran harus turun di kota Mekah, bukan di Makassar, supaya kita mudah memahami dengan bahasa Makassar? Karena Al-Quran diperuntukkan bukan hanya untuk umat Islam, tapi Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Adik-adik, dalam sejarah ilmu falak kita ketahui bagaimana penetapan arah kiblat. Kita sudah ketahui kenapa Ka'bah harus menjadi pusat atau kiblat umat manusia. Ternyata seorang ilmuwan Mesir yang telah melakukan penelitian 2 tahun untuk menentukan arah kiblat timur, barat, utara, selatan, lalu menemukan bahwa ternyata posisi Ka'bah itu pas di pusaran bumi, pas berada di tengah-tengah bumi. Ini menjadi syarat buat kita, jikalau demikian
Maka sungguhnya Al-Quran diturunkan di Mekkah Al-Mukarramah. Rasulullah lahir di Mekkah Al-Mukarramah. Ini adalah skenario yang terkait dengan keberadaan Ka'bah itu sendiri. Bahwa Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahwa Muhammad SAW dilahirkan dan diutus ke dunia ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat seluruh dunia. Karena untuk menyampaikan risalah ketauhidan harus berada di tengah-tengah. Kita harus berada di tengah-tengah. Bagaimana mungkin kita mengajak orang lain sementara kita harus berbicara dari belakang? Maka ini sebuah analisis. Boleh kita berbeda. Jadi kita sangat mungkin berbeda dalam analisis ini. Jadi kita kembali kepada pembahasan tadi. Pada fase Mekah, maka yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah pembentukan akidah. Revolusi akidah secara besar-besaran. Mesti secara bertahap Rasulullah lakukan itu. Adik-adik, kalau kita mau belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam, mari kita lihat karakter Rasul ketika berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Rasulullah yang diberikan wahyu untuk mengajak kepada ketauhidan, tidak serta-merta kemudian melakukan perlawanan secara terang-terangan. Tapi karena kondisi dia secara bertahap dari keluarga dan apa yang membuat para sahabat-sahabatnya kemudian memeluk Islam. Satu yang menjadi patokan dan harus menjadi rujukan kita umat Islam adalah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana seorang Yahudi yang setiap hari kemudian membuang kotoran manusia di jalan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Yahudi buta yang kemudian setiap hari mencaci maki baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah membalas perlakuan jahatnya itu dengan perlakuan yang baik. Lalu kemudian karena hidayah Allah, lalu kemudian orang Yahudi itu kemudian memeluk Islam karena akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua dari sekalian kita kembali, penguatan atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW itu dulu yang dilakukan. Janji dan ancaman ada disampaikan pada fase Mekah. Kalau kemudian pembinaan akhlak, seperti tadi, pembinaan akhlak yang dicontohkan langsung oleh baginda Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Sungguhnya aku tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sekalian, fase yang kedua yaitu fase Madinah, 10 tahun. Apa yang dilakukan atau proses pembentukan hukum Islam di masa Rasulullah di fase Madinah itu seperti apa? Yang pertama, sudah dilakukan tatanan kenegaraan, yaitu pembentukan masyarakat yang berkeadaban, masyarakat madani. Kemudian perwujudan keimanan lewat interaksi sosial. Kalau adik-adik baca sejarah bagaimana Rasulullah lewat piagam Madinah mempersaudarakan antara orang muhajirin ansor dan orang-orang non-muslim. Ini adalah salah satu refleksi keimanan yang dijabarkan oleh baginda Rasulullah lewat piagam Madinah. Kemudian perintah ketaatan pada baginda Muhammad SAW, pemberlakuan hukum keluarga, penetapan etika sosial, pemberlakuan hukum peperangan, hukum pidana, dan hukum pemerintahan, serta penetapan pendistribusian dan sumber keuangan negara. Ini semua proses pembentukan hukum Islam akan sangat terkait dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Karena pada masa ini Rasulullah SAW sudah membentuk sebuah negara. Jadi ini nanti kalau adik-adik sudah pernah belajar fikih siasat, maka pasti dijelaskan di sana bagaimana proses pembentukan sebuah negara di masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, sumber hukum Islam pada masa baginda Muhammad SAW ada dua, Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi Al-Quran turun secara lengkap dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu kemudian dari Bait Al-Izzah turun ke langit ke dunia ini secara berangsur-angsur. Inilah yang kita pahami bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Dia akan turun sesuai dengan kebutuhan Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, ada di sekalian, penetapan hukum Islam pun secara bertahap.
Rasulullah tidak pernah memberikan beban berat kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Ini juga seharusnya kita contohkan pada saudara-saudara kita yang mu'alaf, mereka yang mau belajar Islam. Jangan diberikan yang berat-berat. Saya kira Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana seorang yang melakukan semua dosa-dosa besar lalu kemudian ingin bertaubat, lalu Rasulullah memberikan satu syarat: jangan bohong. Jangan bohong ketika mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia ingat pesan dan janjinya kepada baginda Rasul, lalu dia tidak kemudian melakukan perbuatan itu. Semua perbuatan yang buruk pun ditinggalkan hanya gara-gara kata jangan bohong. Karena jadi sekalian, meski yang sekecil-kecilnya, mari kita minimalisir untuk tidak melakukan kebohongan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW pada fase Mekah Madinah ini, dia adalah pemegang tertinggi dalam penetapan hukum. Tadi Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang menjadi kasus-kasus hukum yang ada di masa Rasulullah SAW, maka Rasul sendiri adalah orang yang menjadi syari itu sendiri. Jadi samping Al-Quran sebagai syari, Rasul juga sebagai syari. Nah, di masa Rasulullah ada pertanyaan misalnya tadi, bagaimana bentuk ijtihad di masa Rasul? Ini ada sekalian, ijtihad Nabi SAW di masa Rasulullah SAW itu hanya pada persoalan duniawi. Dalam persoalan keagamaan, baginda langsung dituntun oleh wahyu Allah. Dalam berbagai persoalan, Rasulullah menunggu, dan ketika dipertanyakan berapa persoalan, Rasulullah berdiam sejenak. Kemudian turun wahyu menjawab persoalan yang membutuhkan jawaban dari Rasulullah SAW. Dan itulah menjadi sumber hukum pula. Kemudian ijtihad sudah ada di masa Nabi, tetapi ijtihad sahabat bersifat tatbik atau hanya penerapan secara teknis, bukan tasyri' atau penetapan hukum. Jadi hanya pada teknis, bukan pada penetapan hukumnya sendiri. Ada di sekalian, itu mungkin persoalan yang saya jelaskan untuk pada masa Rasulullah. Sedikit saya akan jelaskan terkait masa Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat, lalu masuk masa tabi'in dan masuk masa tabi'in. Yang pertama, sepeninggal Rasul menjadi tantangan tersendiri buat para sahabat. Kenapa menjadi tantangan? Karena tidak ada lagi sumber hukum yang bisa menjelaskan ketika ada persoalan yang tidak ditemukan. Ada persoalan hukum yang belum ditemukan jawabannya, maka para sahabat dituntut untuk mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dia tidak boleh lari, dia harus mampu. Inilah yang kemudian menumbuhkan banyak bentuk-bentuk pemikiran Islam setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat? Ada dua cara yang dilakukan. Sahabat menempuh cara dengan bermusyawarah lalu menghasilkan sebuah ijma, persepakatan sahabat, lalu kemudian menggunakan ra'yu. Inilah digunakan nanti ada pelajari, mungkin sudah dijelaskan di penjelasan materi kemarin bahwa di ra'yu ini sebenarnya ra'yu bagian dari ijtihad. Ra'yu itu bagian dari ijtihad. Jadi ra'yu yang menempuh metode qiyas atau mungkin metode maslah. Kemudian kita masuk pada masa tabi'in. Di masa tabi'in tidak terlalu jauh berbeda dengan masa sahabat, karena pada tabi'in itu adalah murid langsung dari sahabat. Jadi masih dekat. Jadi tidak terlalu jauh berbeda antara masa tabi'in dengan masa sahabat itu sendiri. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin sendiri, dari masa ke masa, dari Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu melewati perkembangan yang sangat luas. Daerah Islam semakin luas, apalagi di masa tabi'in. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke wilayah-wilayah yang tidak hanya dihuni oleh orang-orang Arab, termasuk pada wilayah-wilayah yang tidak dihuni oleh orang Arab. Tentu karena bukan orang Arab, otomatis karakter dan budaya mereka berbeda. Nah, karena budaya berbeda, karakter berbeda, mungkin juga kondisi
kondisi wilayah berbeda, maka tentu melahirkan banyak persoalan-persoalan baru. Nah, sekali lagi, para sahabat atau tabi'in yang juga menyebar ke beberapa daerah yang telah menjadi dikuasai oleh Islam, itu tentu mendapatkan tantangan-tantangan baru dalam menetapkan hukum Islam. Banyak masalah yang dihadapi yang sahabat dan tabi'in sendiri belum menemukan di masa masing-masing. Oleh karena sekali lagi, semakin berkembanglah pemikiran hukum Islam itu di akhir-akhir masa sahabat, masuk kemudian masuk tabi'in, masuk lagi kepada tabi'in. Dan inilah yang kemudian kondisi tadi yang dengan perluasan wilayah dan semakin menyebarnya umat Islam itu kemudian membuka peluang semakin terbukanya pintu ijtihad dalam persoalan-persoalan yang belum diketahui di masa-masa sebelumnya. Murid para sahabat atau tabi'in ini pun semakin menyebar seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini kemudian melahirkan dua kelompok besar. Ada namanya ahlul ra'yi, yaitu penduduk Irak atau Kufah, lalu kemudian ahlul hadith atau penduduk Madinah. Terkadang ada pertanyaan seperti ini, kenapa penduduk Irak atau Kufah itu lebih cenderung kepada menjadi ahlul ra'yi daripada ahlul hadis? Demikian sebaliknya, mengapa penduduk Madinah kemudian lebih menjadi menjadi ahlul hadis ketimbang ahlul ra'yi? Jawaban sederhananya seperti ini adik sekalian, karena di Madinah Al-Munawwarah mereka menyaksikan bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada. Jadi banyak yang menyaksikan, mereka melihat langsung baginda Rasul. Sementara di Irak, di luar daerah Madinah, mereka tidak melihat langsung baginda Rasul. Jadi banyak persoalan hukum yang mereka tidak ketahui. Kalau sahabat tabi'in yang melihat berada di kota Madinah itu masih bisa melihat, oh Rasul dulu kalau ada kejadian begini mereka menyelesaikan dengan cara ini. Tapi mereka yang di Kufah, di Irak, di luar kota Madinah, itu tidak banyak melihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, maka mereka lebih banyak mengandalkan ra'yunya ketimbang hadis-hadis atau sumber-sumber dari baginda Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi yang perlu dipahami dari sekalian bahwa meskipun penduduk Kufah itu atau Irak itu lebih dikenal sebagai ahlul ra'yi, tapi tidak berarti bahwa mereka kemudian tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tetap mereka merujuk pada Al-Quran dan hadis, tapi menggunakan metode-metode ijtihad yang lebih luas. Yang terakhir ada sekalian, masa tabi'in ini adalah masa para imam mazhab. Ini nanti akan ada dibahas pada pembahasan selanjutnya, dan ini akan semakin kompleks bagaimana produk-produk pemikiran hukum Islam itu berkembang. Sekali lagi ada sekalian, ini saya jelaskan secara panjang lebar mulai Khulafaur Rasyidin, mulai masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa tabi'in. Nanti ada dibahas secara khusus terkait corak pemikiran para imam mazhab yang tentu akan dipengaruhi oleh wilayah masing-masing dan dari mana mereka belajar, kondisi apa yang mereka hadapi. Ini akan semakin membuka pemikiran kita bahwa berislam itu tidak boleh mengklaim bahwa diri kita sendirilah yang paling benar. Rumah Islam itu seperti sebuah rumah besar yang kita gambarkan, sebuah rumah besar yang memiliki kamar-kamar. Lalu kamar-kamar kecil itu ada pendapat-pendapat mazhab tertentu. Maka belajarlah dari kamar-kamar itu, tidak hanya berada pada satu kamar. Jika ada hanya belajar satu kitab, maka adik akan faham satu kitab itu, tapi tidak memahami apa yang dijelaskan di kitab yang lain. Begitu pula Islam. Berislam itu tidak boleh egois. Apalagi di tengah wabah COVID seperti ini. Islam itu tidak hanya sebatas ritual. Ketakwaan kita tidak hanya diukur dari mimbar-mimbar masjid. Tidak hanya diukur dari sholat Jumat kita di masjid. Tidak hanya diukur dari cara kita berbagi di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketakwaan kita kepada Allah diukur dengan memadukan antara hablum minallah dan hablum minannas. Oleh karenanya dari sekalian, kenapa penting kita mempelajari proses pembentukan hukum Islam sebelum sampai memahami perkembangan pemikiran hukum Islam, karena dasar inilah yang akan kita gunakan untuk bagaimana memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam ke depan. Saya kira demikian adik sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita
Kita ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu, jaga kondisi kita, dan jangan keluyuran. Sekali lagi jangan egois. Terima kasih. Salam sayang untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.